Hari ini kita akan melanjutkan membuat tutorial. Tutorial hari ini adalah bagaimana melatih agar tendangan kita bisa tinggi. Di dalam silat memang ada yang silat-silat yang tidak menggunakan tendangan tinggi. Jadi ada yang tendangannya cukup ke bawah ya, sebatas lutut untuk menjatuhkan, menginjak. Tapi ada juga beberapa silat yang menggunakan tendangan tinggi. Ada kelebihan dan kekurangannya tentunya ketika kita menendang tinggi. Karena ketika kita menendang tinggi, ada peluang-peluang sasaran yang bisa kita serang dengan jangkauan kaki. Tapi ada juga kelemahan-kelemahannya ketika kita menyerang dengan kaki, maka kemungkinan kita adanya ketidakseimbangan dan seterusnya itu. Permasalahannya adalah bagaimana agar kita ini bisa melakukan tendangan yang tinggi. Ya, karena memang tidak semua orang bisa melakukan tendangan tinggi terkait dengan kelincahan dan juga terkait dengan kelenturan yang ada di kaki itu. Untuk bisa nendang tinggi maka kita harus melenturkan bagian pinggul sampai dengan kaki kita ini. Ya, jadi setelah ini lentur maka bisa mendang tinggi. Maka dikenalkan di sini beberapa senam. Ya, senam-senam yang bisa kita latihkan agar tendangan kita ini bisa tinggi. Sebelumnya kita senam dulu ya, dari mulai kepala, ya, leher, pundak. Kemudian kita kuatkan dengan senam-senam pinggang. Ya, senam pinggang ini penting karena ini juga memacu, menopang dari kelenturan yang ada di kaki. Ya, kita senam yang macam-macam ya, yang beberapa di perguruan saya kira sudah dilakukan, senam kanan kiri dan seterusnya. Nah, kita sekarang bahas agar bisa tinggi tentu kita butuh senam khusus. Senam khusus apa? Yang pertama adalah senam khusus untuk kaki. Ini kelenturan. Jadi harus membiasakan satu, senam ini yang perlu sering dilatih ya, melenturkan sampai bawah sekali. Mungkin bagi yang tidak terbiasa ini akan terasa sakit. Ya, tapi pelan-pelan. Hitungan 1 sampai 10 diulang 2 kali. Ya. Kemudian ganti kiri. Juga sama 1 sampai 10 diulang 2 kali, 3 kali. Kemudian kita akan terasa daerah mana yang akan tertarik. Ya, daerah yang tertarik itulah kemudian kita pijat. Ya, kita pijat, kita lenturkan. Setelah pegal, mungkin daerah sini kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi. Ya. Kemudian senam yang kedua adalah senam miring begini. Ya, ini juga harus sampai nempel. Nempel di sini. Mungkin ini akan terasa sakit, pegal. Hitungan 1 sampai 10 diulang 2 kali. Yang kiri juga demikian. 1 sampai 10 diulang. Ya. Nah, senam ketiga posisi begini. Makanya direndahkan. Ya, sampai kira-kira posisi yang paling. Kalau sudah maka ditahan. Ditahan dengan kemudian di sini dikasih kekuatan. Ya. Hitungan 1 sampai 10 ulang 2 kali. Nah, itu senam awalnya. Kemudian kita tambah dengan senam duduk. Awalnya dari posisi di sini. Ya, kita ayun-ayun sampai nyaman. Ya, kalau sudah bisa nanti kita ciumkan di sini. Ya. Nah, senam keempat kita buka kaki selebar-lebarnya. Kita buka kaki selebar-lebarnya sini. Ya, kemudian kita cium lutut kita kanan. Bisa 1 sampai 10 dan seterusnya. Bagi yang tidak biasa nanti akan terasa di sini tertarik, maka ini dipijat. Pijat. Ulang lagi. Dan ini memang harus sering dicoba. Tidak hanya cukup sekali latihan. Sebelah kiri juga sama. Ya. Nanti yang terasa tertarik dipijat. Kemudian dilanjutkan. Ya. Kita cium sini. Depan. Ayun-ayun. Kalau tidak mampu maka bisa dibantu didorong oleh temannya. Ya, Bang Sagi bantu dorong misalnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Sini Bang Sagi. Misalnya nih kita tidak sampai. Dorong pelan-pelan. Ya, dorongnya sini, punggung. Ya, terus. Nah, gitu. Ya, pelan-pelan ya. Kalau belum bisa jangan sampai dipaksa nanti bunyi krek. Ya, nggak bisa kembali lagi. Jadi harus alami, yang kita pegal-pegal dipijat. Dipijat sehingga kita bisa menjadi lentur. Kalau ini sudah bisa, maka dilanjutkan dengan latihan split. Ya, latihan split. Split depan dulu, ya, pelan-pelan.
sampai kemudian bisa. Kalau udah bisa, tinggal dicium. Ya, yang kirinya juga sama. Ya. Nah, baik. Nah, ini kalau kita butuh teman, ya pasangan sini Bang Segi bantu. Misalnya kita butuh teman, ya kaki saya ini bisa ditarik, dorong Bang Segi. Ya, dorong sampai atas, terus. Nah, sampai lurus. Kalaupun nggak lurus juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, cukup. Ya, ganti kiri. Maaf. Dorong terus. Nah, tidak harus sampai tinggi nempel. Target kita yang penting adalah, maaf sini, sampai arah kepala. Jadi kalau misalnya kita kepala ini nggak harus nempel, ini sudah sampai, maka ini sudah cukup. Nah, ini harus dilatih berulang-ulang. Lalu kalau tidak ada pasangannya gimana yang bisa mendorong? Bisa pakai kayu, bisa pakai dinding, kita tempelkan kaki, kita ayun-ayunkan secara perlahan-lahan. Atau kita sering-sering pakai senam yang lantai tadi, split yang tadi, sehingga kaki kita akan lentur dan insya Allah bisa menyerang dengan cepat. Ya, itu baru kelenturannya ya, belum melatih kecepatan. Kalau kecepatan sebenarnya sudah kita ajarkan di tutorial sebelumnya, melatih kecepatan dari kaki. Ya, jadi kita harus melatih itu tadi, senam-senam yang tadi, maka insya Allah ya kita bisa, misalnya kegunaannya adalah ketika kita fight, ya dak, misalnya begitu, ini bisa tidak hanya menyerang sini, kalau ini kan biasa, dak, mungkin dia tidak sadar, ternyata kita bisa sampai atas, dak misalnya, nyangkut ya, dan posisi yang lain lagi. Nah, misalnya posisi di atas tadi, ya, posisi di atas. Nah, tapi harus dilatih kuda-kudanya ini ketika kita menendang, ini harus kokoh ini. Jangan sampai ketika ini naik, ininya lemah, maka dengan lemah saja, didorong saja orang bisa jatuh. Kelemahannya tendangan tinggi adalah seperti itu. Jadi kalau saya atas, maka lebih cepat adalah menggunakan tangan karena memang lebih dekat ya, dan posisi kita tetap stabil. Tapi kadang-kadang kondisi tertentu kita membutuhkan kaki itu tadi untuk sampai posisi-posisi yang tinggi. Contoh misalnya daerah-daerah lemah yang bisa menggunakan kaki dengan daerah sini ya. Nggak usah mundur, nggak kena. Karena kita hanya untuk memastikan saja. Jadi kalau kita ke sini ya, pukul ke sini, maka ini bisa juga menggunakan kaki karena daerah lemah sini. Atau posisi tinggi ya, posisi di sini. Ini ada juga daerah lemah. Bisa sih kita pukul ya dengan sini, tapi bisa kita juga tendang ya dengan menggunakan kaki. Jadi posisi seperti itu. Ya, posisi seperti itu. Atau posisi miring. Posisi kena leher dan daerah sini juga sama. Ya, bisa digunakan tendangan tinggi. Atau posisi ke belakang sama aja. Ya, bisa digunakan untuk menyerang daerah-daerah atau apalagi daerah sini yang berbahaya. Yang ini kan daerah ke daerah keseimbangan atau berputar misalnya. Nah, ini didorong aja Mas. Nah, ini rawan untuk jatuh. Ya, bahaya. Makanya harus hati-hati dan tidak boleh sering-sering tendang atas, hanya kondisi-kondisi tertentu yang kira-kira aman, safe kita menyerang tersebut untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan kita menyerang daerah-daerah atas tadi. Nah, mungkin itu saja tutorial